Kakak, adik sudah pada vaksin belum? Ayo vaksin, masih banyak virus di luar sana. Hari ini aku akan mengolah makanan dari bunga. Mau tahu cara mengolah bunga untuk dimasak? Ayo jangan pindah channel toh. Tetap di Jejak Anak Negeri. Satu-satu Saya duluan. Kita cari turi yang banyak ini banyak nih, gawan nih. Ya, gawan yang Mbak nih. Saya ini saja Kita saya Bobi. Ada ikan apa Saya punya di sana. Mari sudah. Nah, ini dia bunga turi atau nama kerennya Sesbania grandiflora. Tanah Flores yang kering menjadi lahan subur untuk turi tumbuh. Warga umumnya menanam turi untuk diambil daun dan batangnya sebagai bahan pakan ternak. Sementara bunganya diambil untuk diolah menjadi sayuran. Rupanya kami harus panjat batang turi biar bisa ambil bunganya Yang diambil semua bagian bunganya. Mulai dari yang masih kuncup hingga yang sudah mekar. Semua bisa dimasak dan enak dimakan. Mengambil bunga turi yang berwarna putih dan berada di bagian ujung tangkai ini ternyata sulit juga. Batangnya yang rapuh membuat kita harus berhati-hati dan tetap pegangan yang kuat. Jangan sampai jatuh. Kalau adik Ika dan Ita serta Mama Agus sepertinya aman karena batanya yang kecil dan langsing. Tapi kalau yang subur seperti saya, ya harus waspada toh. Target kami hari ini harus kasih penuh semua keranjang yang kami bawa. Kakak Agus, sudah banyak kah? Ayo kita balon saya. Mari sudah. Sebagai pelengkap, kami masih butuh bahan masakan lain untuk menjadi jamuan masakan angkat rumah nanti. Desa Darat Pantai terletak di pesisir Kabupaten Sika. Berjarak sekitar 40 km dari kota Maumere, desa ini merupakan salah satu kawasan pemukiman para nelayan. Kami mau cari ikan dengan menggunakan pukat. Kata Mama begini caranya melepas pukat. Jaring dilepas secara melingkar untuk menjebak ikan. Kalau jaring sudah ditebar, saatnya menanti ikan terperangkap dalam jaring. Biar makin cepat, kita bantu menggiring ikan agar cepat terjaring. Dengan cara berenang sambil memukul-mukul air. Nong Gary, coba. Ya Mama, Ya foto-foto pukat ngai. Norangi ani ambai. kita tarik sudah ke Mama di Sorry teh. Orang ini sekali talahin na ilo bolo. Ya siap no. Kalau sudah digiring, sekarang saatnya mengumpulkan hasil pukat kita. Syukurlah, kita bisa dapat banyak ikan hari ini. Bisa toh kita makan besar nanti saat acara angkat rumah. Semua bahan masakan sudah lengkap. Juru masak dari Desa Darat Pantai juga siap toh mah. Berarti sekarang saatnya kita untuk mengolahnya biar bisa dinikmati bersama. Bunga turi dan teman-temannya ini dibuat lawar. Kita orang Flores sudah biasa toh makan lawar. Tidak lengkap rasanya sajian pesta tanpa masakan yang merupakan kumpulan bermacam jenis sayuran ini. Semua sayuran diiris dan dipotong sesuai dengan ukuran yang pas. Jangan terlalu besar, nanti susah makannya toh. Tapi tetap harus ada bumbu toh, biar rasa lawarnya makin sedap dan makin enak di lidah. Nah, urusan membereskan bahan utamanya ini tentu saja Gary jagonya. Saya tidak hanya jago makan, tapi bekerja juga giat toh.
Kalau lawar itu masakan kering, maka sebagai pelengkap kita kasih masakan berkuah. Komplit toh? Makanan kering dan berisi sayuran didapat dari lawar. Kalau lauk berkuah dari mage wair. Iya, masakan selanjutnya itu kita kasih nama kuah asam. Bahannya ikan yang kami dapat dari memukat. Ikan karang harus dikasih bersih dulu dan dipotong. Ukurannya kasih pas-pas biar semua dapat jatah toh. Sementara bumbunya karena nanti mau dimasak dalam kuah asam cukup diiris-iris sah. Tapi kalau mau dikasih halus tidak mengapa. Oh ya, nama masakannya kan kuah asam, jadi kita harusnya bumbu utamanya yaitu buah asam atau biasa kami sebut mage wair. Buah asam atau nama kerennya Tamarindus indica ini dikasih hancur dalam air biar didapat sari asamnya toh. Karena masak kuah asamnya banyak, ya kita harus kasih asamnya juga banyak. Urusan masak kuah asam alias mage wair cukup mudah ternyata. Semua bumbu sudah kuhaluskan, tinggal dimasak ke dalam air yang sudah mendidih. Mama, ini bumbu-bumbu kalau sudah masuk semua nih, nanti bagaimana lagi setelah itu? Tunggu dia mendidih dulu, berkas masuk ikannya lagi. Kalau lihat tahu deh bumbu sudah masak bagaimana, Mama? Sampai airnya mendidih. Tapi saya aduk-aduk terus Iya, boleh? aduk. Saya aduk-aduk ya. Selanjutnya bumbu direbus juga. Baru lanjut potongan ikan karang yang sudah dibersihkan. Sebelum dimasak dan dicampurkan semua bahan, beberapa jenis sayuran yang tadi sudah diiris dan dipotong ternyata harus direbus terlebih dahulu. Jantung pisang harus dimasak karena untuk membuang getahnya. Sementara daun singkong juga harus direbus agar teksturnya menjadi lebih lunak. Begitupun dengan wortel. Selain itu, terong juga harus dibakar. Ini saya di sini dulu tuh, Omeng. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang lawar siap mencampur semuanya jadi satu. Semua sayur yang sudah direbus, yang sudah dibakar, dan yang sudah dipotong tinggal diaduk menjadi satu dengan bumbu halus. Tambah lagi ya. Wih, sedap kalau begini. Aroma bumbu dan sayuran bercampur jadi satu. Tapi saya tangan bisa panas juga kalau mengaduk bahan sebanyak ini. Nah, ini dia bagian dari keunikan lawar kami dari Desa Darat Pantai Kabupaten Sika kali ini. Ini jangan lupa. Semua bahan lawar yang sudah tercampur rata akan dimasak kembali dalam batang pisang yang bagian tengahnya sudah dilubangi. Pembakar ini akan mengurangi kandungan air dari sisa perebusan dan pencucian sayuran. Selain itu, aroma dari batang pisang juga bisa menambah harum lawar, jadi bisa lebih menggugah selera toh. Butuh waktu sekitar setengah jam. Lawar dalam batang pisang sudah pas untuk dinikmati. Jika pelepah pisang sudah layu, maka lawar sudah siap untuk disajikan dan dinikmati. Sekarang kita lanjut lagi untuk menyiapkan makanan untuk proses pindah rumah. Ini semua bahan kue lekun, kue yang selalu hadir dalam perayaan dalam berbagai acara hajatan kami, orang Maumere. Bahannya pun mudah dan murah meriah, tapi soal rasa tentu saja istimewa. Bahan utamanya ini adalah tepung beras yang sudah saya tumbuk. Yang digunakan biasanya beras merah atau beras hitam. Bukan beras biasa yang berwarna putih, agar kue lekun memiliki warna khas tanpa harus ditambah pewarna lainnya. Ternyata susah juga mendapatkan tepung secara manual seperti ini. Tapi kata para mama, rasa kue lekun akan semakin enak jika tepung dibuat sendiri, bukan yang buatan pabrik. Pantas saja enak, ternyata perjuangannya sulit juga. Selama ini saya cuma tahu makan, sekarang baru tahu rasa. Bahan tambahan untuk kue lekun cukup sederhana.
hanya kelapa parut yang dijadikan penambah rasa gurih sekaligus agar tekstur kue lebih padat. Kelapa yang digunakan adalah kelapa yang tidak terlalu tua ataupun muda. Jadi tidak terlalu kasar, rasanya juga ada manis-manisnya begitu. Nah, yang tidak boleh lupa tentu saja bunga turi. Mama Lince, kasih bersih dulu toh. Yang digunakan itu bagian kelopak bunganya saja, karena rasanya masih manis dan tidak terlalu keras. Pas sudah jadi campuran kue lekun toh. Kue lekun dibuat dengan mencampur semua adonan menjadi satu dan diaduk rata. Pertama kita kasih campur gula dan kelapa parut sampai rata. Baru kemudian ditambahkan tepung ketan yang sudah ditumbuk halus tadi. Jangan lupa bagian turinya toh. Ini bunga turi memang biasa hanya dimasak sebagai sayur. Tapi ternyata bunga turi ini juga bisa ditambahkan pada campuran kue tradisional seperti kue lekun ini. Dengan bahan sederhana ini, dijamin rasanya akan istimewa. Tidak hanya simpel rasanya, tapi juga dijamin sehat. Kue yang juga harus ada saat perayaan surat acara adalah kue bolo plagar. Kue ini wajib ada terutama saat pernikahan. Nah, khusus acara pindah rumah kali ini, kita juga akan menyajikan kue bolo plagar. Bahannya juga mudah saja. Oh iya, biasanya kue ini berwarna-warni. Kue yang bermakna sukacita dan kegembiraan ini tentu saja membutuhkan ragam warna yang ceria biar suasana semakin meriah. Kalau kue lekun tadi dibuat dari tepung beras, maka kue bolo plagra ini pakai tepung ketan putih. Sudah dibuat adonan, tepung ketan yang sudah halus ini dimasak dengan air mendidih. Tepung diaduk dalam air dengan cepat, agar semua tercampur rata dan tidak menggumpal. Butuh tenaga ekstra kalau begini. Untuk Mama Kundeja, tenaganya banyak sekali. Adonan tepung yang sudah dimasak, segera diadon untuk diaduk kembali dengan minyak biar tidak lengket sekaligus membuatnya menjadi lebih kalis. Nah, kalau adonan sudah menyatu seperti ini, berarti sudah siap untuk dibentuk. Tapi sebelumnya, kita bagi 3 dulu adonannya biar bisa dikasih warna yang berbeda. Warna yang dipakai hijau, merah, kuning. Kita bisa pakai sari daun suji yang sudah Mama Leli tumbuk tadi toh. Kalau warna merah bisa dari bunga sepatu, kalau kuning bisa jadi warna kunyit. Yang penting bahan alami biar enak, murah, hemat, dan sehat toh. Nong Geri, Iya, Mama. bahasa amalan norao. Apa pemurung tutup loh, supaya ini mau lembut. Oh, jadi sudah? Sudah. Oh, tutup Ya, ini tutup lah. daun pisang ya. Nah, sekarang waktunya membentuk adonan. Caranya kita perhatikan Oma Ella. Adonan digiling dengan kayu bulat menjadi pipih dengan ketebalan tertentu seperti ini. Nong Geri, Iya, Mama. alakang apa ba? Guling-guling. Oh, geling. Pakai ini bambu lagi. Iya. Makanya kita butuh meja kayu yang rata biar adonannya juga rata. Nah, kalau sudah digaris seperti ini, tinggal kita potong dengan pisau khusus yang disebut radar. Nah, ini dia bagian paling penting dari proses pembuatan bolo plagar, yaitu proses pembentukan. Pembentukan bolo plagar ini merupakan proses penganyaman dari potongan-potongan adonan warna-warna ini. Bentuknya biasa mewakili dari jenis perayaan. Misal bentuk anyaman yang menggambarkan eratnya kekerabatan. Semua disesuaikan dengan jenis acara dan maksudnya. Nah, kalau sudah dibentuk tinggal digoreng. Menggorengnya harus dengan minyak panas yang banyak dan harus satu persatu agar tidak lengket satu sama lain. Caranya seperti ini. Harus hati-hati. Membalikannya juga jangan sembarangan, pakai sutil seperti sumpit ini. Ngeri-ngeri sedap juga membuat kue bolo plagar ini.
Soalnya dari proses awal, prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Umumnya, kue lekun dimasak dalam bambu dan dibakar, mirip seperti lemang. Tapi kali ini kami akan memasak kue lekun di atas kuali tanah. Satu adonan dipipihkan dalam daun pisang, kemudian dibakar di atas kuali tanah. Api pembakaran harus dijaga, tidak terlalu besar atau kecil, biar kue lekun bisa matang rata. Proses pematangan seperti ini cepat karena adonan dibuat tipis, sehingga mudah masak. Kalau begini, dijamin acara angkat rumah jadi semakin seru, karena kami punya banyak makanan yang akan disajikan. Di desa yang berada di Kecamatan Taliburai, Kabupaten Sika ini, rumah bisa dipindah-pindah posisinya sesuai dengan kebutuhan. Jika pemilik rumah ingin memindahkan posisi rumahnya, maka rumah bisa dipindahkan tanpa perlu dibongkar. Rumah dipindah karena alasan keamanan, seperti menghindari abrasi laut yang mencapai pinggir pantai. Terkadang rumah dipindah karena pemilik memiliki lahan atau tanah baru. Sebelum rumah diangkat, maka isi rumah harus dikeluarkan terlebih dahulu. Biar barang tidak rusak toh karena proses pengangkatan rumah. Dan rumah jadi lebih ringan saat diangkat. Lumayan toh, bisa menghemat tenaga. Proses angkat rumah akan dipimpin seorang tetua yang menjadi pemberi aba-aba alias pemimpin acara. Kami semua mencari posisi untuk memanggul rumah. Semua sisi rumah dan bagian dalam semua dipanggul bersama-sama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan dikerjakan secara bersama-sama, tentu saja pekerjaan akan semakin mudah. Meski jaraknya hanya 200 meter, tapi dengan beban rumah yang berat, tentu saja ini menjadi tidak mudah. Untunglah aku bersama para bapak dan pemuda yang gagah perkasa, jadi semua bisa diusahakan. Kebersamaan dan gotong royong menjadi hal terpenting yang bisa kita pelajari dari kebiasaan warga desa darat pantai ini. Semua membantu secara ikhlas tanpa dibayar. Cara dan budaya yang harus dipertahankan kelestariannya. Flores itu memiliki jenis tanah yang unik. Tanahnya kering dengan kontur berbukit dengan musim kemarau yang cukup panjang. Jadi tanaman yang banyak tumbuh di sini, ya jenis tumbuhan yang tidak membutuhkan banyak air. Seperti kesambi, bidara, hingga tanaman sayur populer, yaitu buah asam. Saya bersama Kak Jelo yang tinggal di desa Wetekara, Kabupaten Sika. Hai kakak. Kami sekarang mencari buah asam yang sudah tua. Kalian pasti tahulah buah asam yang biasa dijadikan bumbu masakan biar rasanya lebih segar. Nah, di Flores ada banyak buah asam yang tumbuh liar di hutan, kebun hingga pinggir-pinggir jalan raya. Tapi mencari batang yang masih lebat buahnya ya sedikit sulit. Saya dan Kak Jelo harus kumpul banyak-banyak ini buah asam. Yang kami pilih yang sudah tua-tua saja, soalnya kita hanya perlu daging buah asam masak saja. Kelihatan saya punya penuh nih kakak. Cukup kah? Sudah cukup. Tapi kita turun sudah. Terus kah? Saya duluan ya. Saya duluan kah? Tadi siapa yang duluan naik tadi? Saya sih. Kalau Makanya Dika- saya duluan tuh. Tidak, gantian. Sekarang kakak yang turun duluan. Siapa? Ayo, siapa yang duluan? Saya yang duluan. Masuk, saya cepat. Uji. Harus mengalah kah? Enak saja. Tapi saya bilang apa tadi, saya duluan baik tadi. Ayo, kau tidak apa-apa kah? Kakak rebut saya punya tempat spot Hah? spot kaki itu kakak rebut tadi. Ayo, kau punya ini terlepas lagi. Saya pernah baca kalau nama Latin buah asam itu Tamarindus indica.
Asam juga biasa menjadi andalan mama-mama sebagai bumbu penyedap berbagai jenis masakan. Mulai dari sayur asam bagi orang Jawa, sayur pindang bagi orang Sumatera, atau bagi kita orang Flores untuk campuran kuah asam yang lezat itu. Kata Mama Elis, bagi kita orang Flores, asam tidak hanya diambil daging buah untuk dijadikan bumbu saja. Asam juga bisa diambil daun muda, buah muda, dan juga dia punya biji untuk diolah menjadi makanan atau bahan keperluan rumah tangga lainnya. Banyak manfaatnya ternyata Nah, sekarang saya belajar mengolah biji asam untuk dibuat kue. Nah, kalau sudah dikupas bukan berarti pekerjaan selesai. Kata Mama Elis, kami masih harus kasih keluar dia punya biji. Biji asam itu ternyata diselimuti oleh daging buahnya yang berwarna coklat ini. Daging buah asam inilah yang biasa dijadikan bumbu masakan atau orang Jawa bilang asam Jawa. Walau yang dibutuhkan sekarang daging buah asam, tapi bijinya juga harus dikumpulkan karena juga akan kita olah nantinya. Oh ya, kali ini kami akan membuat kue mage nopeng dengan bahan dari daging buah asam. Mama Agus sudah kasih siap bahan dan bumbunya. Kita juga butuh tambahan ubi rebus untuk membuat kue tradisional ini. Soalnya asam tidak bertekstur padat sehingga kita butuh bahan tambahan sebagai pencampur dan perekat adonan kue. Yang kita butuhkan hanya sari asam. Kalau serat dan daging asam yang kasar kita kasih buang sudah. Jadi biar dapat sari asam yang bersih, kita saring saja buah asamnya. Nah, sari buah yang asam sekali ini harus kita kasih campur dengan gula pasir dan gula merah serta garam. Semua jenis ini membantu mengurangi kadar asamnya, jadi nanti pas dimakan tidak terlalu kecut. Aduk-aduk terus sampai rata. Campuran sari asam dengan gula dan garam harus kita kasih masak dulu. Tujuannya biar ini sari asam dan gula bisa larut dan tercampur rata. Sekalian untuk mengurangi kadar airnya, menurut referensi yang pernah saya baca, asam ini berasal dari benua hitam Afrika. Buah asam masak seperti ini juga mengandung serat tinggi, sehingga baik sebagai obat pencara alami. Mengandung vitamin B kompleks seperti tiamin yang cukup tinggi, asam bermanfaat untuk meningkatkan fungsi saraf serta pengembangan otot. Kalau sari asam sudah masak dan mengental, sekarang kita tinggal bikin adonan sah. Pertama kita kasih campur itu ubi dengan tepung kanji. Semua diaduk dan kasih rata, baru dicampur lagi dengan sari asam tadi. Kue mage nopeng ini berarti kue asam yang dibakar. Kata Mama Agus, adonan yang sudah dicampur, kita bentuk jadi bulat-bulat dulu. Khusus bentuk dan besarnya bulatan kue tergantung selera saja, tidak pakai aturan resmi. Bulatan kue yang udah jadi kita kasih susun dan tusuk dengan bambu kecil jadi sate. Kalau diatur seperti sate ini enak toh? Jadi kue mudah untuk dimasukkan ke kukusan atau tempat pembakaran. Kue dikukus dalam panci yang airnya sudah mendidih. Kita kasih susun rapi dulu kuenya di dalam dandang. Ya sekitar 20 menit sudah cukup. Yang penting dia api kita jaga biar terus menyala. Kalau warna kue sudah lebih terang, berarti kue sudah bisa diangkat dari kukusan. Kue mage nopeng yang sudah saya kukus masih harus dibakar kembali. Mirip bakso bakar ya. Jangan lupa kita juga kasih olesan sari asam biar rasanya semakin segar. Sambil bakar sate kue mage nopeng, sambil makan. Enak toh, rasa kuenya manis, segar, dan unik. Jadi sate itu tidak harus berisi daging ayam atau sapi, tapi juga bisa pakai buah asam. Ini kue baru satu contoh manfaat buah asam. Selain jadi bumbu penyedap saja, tapi juga bisa dibuat menjadi kue tradisional yang enak. Jadi semua setuju toh kalau alam banyak memberi kita manfaat. Buah ini memang banyak di Pulau Jawa toh, tetapi olahan pasti berbeda dengan daerah kami. Mau tahu cara membuatnya? Ayo cepat ambil catatan, jangan sampai telat.
Saya masih ada di desa Wetakara yang berjarak sekitar 5 km dari ibu kota Maumere. Tidak jauh sebenarnya dari kediaman keluarga saya, tapi jujur ini baru kali pertama saya mengunjungi desa yang terkenal sebagai penghasil buah asamnya ini. Kata Om Petrus, di bulan-bulan yang masih masuk musim hujan bukanlah musim puncak panen asam. Tapi tetap ada banyak buah asam yang bisa diambil. Ini biji buah asam didapat dari bagian yang terbungkus daging buah asamnya. Kata Om Petrus, warga di sini tidak hanya ambil manfaat asam untuk dijadikan bahan masakan saja, tapi juga menggunakan biji asam untuk buat kue. Ini sebagai bukti orang Flores kreatif toh. Kalau mau ambil biji asam, kita harus sangrai dulu kulit bijinya sampai kering. Dengan disangrai, kadar air biji asam bisa berkurang sekitar 50%, jadi cangkangnya akan keras, jadi mudah untuk dipecah. Biji asam sudah didapat, tapi kerjaan saya belum selesai. Saya masih harus kasih halus ini isi biji asam, biar bisa diadon. Saya tunggu dari tadi, mana saya lihat. Lihat hasilnya. Harus bagus. Kakak adik nih. Masih kasar ini. Oh, justru ini supaya teksturnya kelihatan, Kakak. Tapi kau tidak kau tumbuk ini kayaknya. Semua bahan sudah siap. Sekarang kita bisa bikin adonan kue magluk henang. Kalau cuma sekedar mengaduk-aduk, mudah itu. Biji asam harus dicampur dengan gula, kelapa parut, dan garam. Kalau dilihat dari bahannya, saya rasa kue magluk ini ramai rasanya. Ada manis dari gula, gurih dari kelapa, dan rasa sedap dari biji asamnya. Nah, Mama datang. Mama sudah datang. Sekarang campur sudah ya, udah. Baru mau bawain bubut apa ini, Mama? Itu bungkus tadi. Rebus. Isi di Kita dalam. harus pakai ini ya? Pakai itu kah? Kau tahu tidak itu dari mana? Kulit jagung. Ah. Jagung tuh betul tuh? Kulit jagung. Kasih pisah dulu ini kah? Nah, kalau semua surata, tinggal tambahkan jagung titi Mama Mary. Aduk-aduk lagi dan siap dibungkus. Pakai daun jagung yang sudah tua. Tapi yang dipakai bukan cuma lembarannya saja, tapi satu kulit jagung utuh yang sudah dibuang monggolnya. Caranya mudah, Kakak. Adonan diletakkan di tengah kulit pembungkusnya, kemudian baru ujungnya dikasih ikat. Harus kuat-kuat ya, jadi kalau direbus adonannya tidak keluar. Bisa rugi toh, capek-capek bikin adonan terus hancur saat direbus. Oke Kakak, semua sudah dibungkus, sekarang kasih apa lagi? Selama direbus kita tidak perlu aduk-aduk, cukup jaga apinya saja agar tetap menyala. Api sudah besar dari tadi nih, sudah 1 jam lagi. Sudah masak. Kita cek dulu ya. Pasti sudah masak. Sudah masak kan menurut Ya. Mama? Sudah itu. Sudah ya? Mari makan dan selamat menikmati kue olahan dari biji buah asam yang luar biasa ini.